Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tokonya semakin hari semakin laris ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang algoritma iklan Shopee di tahun 2024. Oke ya, di kemarin ya teman-teman, pas hari Harbolnas 12.12, teman-teman, apakah orderannya semakin naik atau malah semakin turun? Jadi di bulan November atau Desember kemarin ya, orderan di Shopee lagi turun teman-teman. Kenapa bisa turun? Kita nanti bisa selidiki ya. Teman-teman bisa cek juga apakah dari teman-teman orderannya semakin bertambah atau semakin turun. Biasanya ya dari tahun-tahun kemarin, kalau bulan Desember 12.12 itu orderannya otomatis naik. Biasanya naik pesat ya teman-teman. Tapi kenapa di tahun ini 12.12 itu turun drastis? Apalagi pas kemarin tanggal 11 ya. Itu biasanya makin banyak orderan, tapi kita lihat sendiri di toko saya sendiri teman-teman, orderannya turun. Kenapa bisa turun ya? Oke, ada 4 faktor teman-teman yang menyebabkan biasanya orderan turun ya. Yang pertama ya, kenapa di Shopee itu orderannya turun? Yaitu karena daya beli lagi turun ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, kenapa orderan teman-teman bisa turun? Karena daya belinya lagi turun. Kenapa daya belinya lagi turun? Mungkin pas bulan kemarin 12.12 kan banyak yang cuti. Jadi banyak yang keluarga yang liburan teman-teman. Jadi untuk belanja biasanya ditinggalkan. Mereka pada sibuk liburan ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Gak usah khawatir teman-teman, untuk orderannya yang lagi turun, mungkin daya belinya lagi turun ya. Terus yang kedua apa? Vouchernya sedikit. Jadi di Shopee sendiri nih di 12.12 atau 11 itu voucher yang dikasih ke customer atau ke kita calon pembeli itu sedikit sekali teman-teman. Bayangkan ya, kalau vouchernya itu dipangkas, biasanya pembeli itu jarang membeli, apalagi gratis ongkir ya. Kita tahu sendiri, teman-teman bisa cek, bandingkan bulan-bulan yang lalu sama sekarang, gratis ongkir itu dibatasi sekarang jatahnya. Jadi ketika ada event, meskipun event gratis ongkirnya sedikit, biasanya langsung orderannya itu turun drastis. Pembeli atau customer itu menahan atau gak membeli di hari itu ya. Jadi di sini vouchernya Shopee sedikit. Terus yang ketiga ya, cek produknya ya, apakah udah basi atau masih bagus. Jadi produk-produk yang tahun kemarin itu bagus, belum tentu tahun sekarang itu bagus. Jadi teman-teman, misalkan produknya gak ada tambahan produk baru atau produknya masih sama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita harus cek apakah produk ini tetap laris. Kalau udah gak laris, kita bisa cari winning produk baru untuk kita iklankan atau promosikan. Jadi teman-teman wajib ya, untuk yang punya toko di Shopee, kita harus cek nih performa dari produk ini, apakah sudah basi atau masih bisa dimainkan untuk diiklankan atau dipromosikan. Jadi kalau produknya udah basi ya, udah banyak pesaingnya, udah harganya udah banting-banting harga dan udah lesu, maka kita mencari produk baru yang akan naik atau yang akan winning ya. Terus yang keempat yaitu kata kunci produk tidak tren. Biasanya ya teman-teman, ketika kita beriklan, kita harus evaluasi misalkan tiap minggu atau tiap bulan kata kunci yang dipakai. Jadi ya misalkan di sini nih volume pencariannya 100 ya, 100.000. Oke, misalkan kita tambahkan ini dengan kata kunci ini, produk kita gak ada closingan, maka kita bisa nambahkan ya, meskipun ini cuma 11.000 ini ya, perangkat tikus otomatis kita tambahkan yang 5.000 kita tambahkan. Untuk apa? Untuk mencari kata kunci yang winning lagi. Jadi teman-teman nanti untuk kata kuncinya sendiri ya, untuk kata kuncinya sendiri, misalkan produk
fashion ya, misalkan produk fashion, baju wanita udah gak tren, kata kunci baju wanita, kita bisa ganti dengan misalkan baju cewek atau baju perempuan. Itu bisa diutak-atik. Jadi teman-teman jangan berdiam diri ya. Misalkan orderannya semakin menurun, kita utak-atik kata kuncinya. Siapa tahu ada kata kunci baru yang lagi tren, yang lagi banyak pencariannya. Oke, solusinya apa Mas biar orderan di tahun 2024 ini semakin laris? Solusinya teman-teman ada 4 ya, ada 4. Yang pertama, fokus datangkan traffic dulu ya. Jadi buat teman-teman tokonya yang udah jalan, yang udah iklan dari bulan kemarin, kita harus fokus datangkan traffic dulu. Jangan sampai traffic toko kita ini turun drastis. Jadi misalkan iklan sekarang ya 100.000, kita harus pertahankan untuk iklannya. Jadi misalkan datangkan traffic ini kan banyak ya, misalkan dari buat video atau bisa kata kuncinya yang beda-beda atau bisa promoin ke sosial media, itu bebas. Ini banyak macamnya, banyak strateginya. Yang penting teman-teman harus datangkan traffic. Gimana pun caranya, jangan sampai toko kita ini anyep atau kayak mati ya, kayak kuburan. Terus yang kedua, cek apa ada daya beli yang turun atau produknya lagi basi ya. Kita cek nih produk-produk kita, misalkan ada 10 produk yang penjualannya itu konsisten ya, tapi bulan kemarin penjualannya itu lagi turun. Kita cek apakah dari segi produknya yang lagi turun atau dari daya belinya yang lagi turun. Kalau dari daya belinya lagi turun, maka kita tetap jalankan iklannya, tetap jalankan promosinya. Atau kalau produknya yang lagi turun, kita harus siap-siap dengan ganti produk baru ya. Harus siap-siap ganti produk baru yang lebih yang lebih fresh atau yang masih minim persaingan. Terus yang ketiga, iklan jangan terlalu digas. Jadi untuk bulan ini ya, misalkan teman-teman bulan 12 kemarin lagi down, lagi turun, bulan ini jangan digas dulu nih iklannya. Jadi misalkan jangan di-press ya, kita harus defend, bertahan. Jadi kita harus, misalkan sepak bola tuh, kita harus bermain bertahan dulu nih untuk saat ini. Jadi misalkan iklan kita satu hari 100.000, kita defend aja tengah-tengah, misalkan 50.000. Tapi iklan kita jangan mati ya, kita harus tahan dulu, jangan digas untuk iklannya atau di top up. Jadi teman-teman perhatikan ya, jangan dibarbar dulu nih, kita harus bertahan. Terus yang keempat, cari kata kunci lain. Oke, ini yang sesuai yang tadi ya, cari kata kunci lain. Soalnya ada ya produk saya teman-teman, produknya sama. Jadi misalkan produk A sepatu, produk B sepatu, mereknya sama, terus kategorinya sama, tapi kata kuncinya beda. Ini ngaruh besar. Oke, saya perlihatkan ya, iklannya produk yang sama tapi kata kunci beda, ini hasilnya juga beda. Jadi teman-teman harus riset kata kunci yang lagi tren, yang lagi banyak dicari ya. Oke, ini ya, ini produknya sama teman-teman. 1 bulan terakhir biaya iklannya itu 200.000, 230 ya. Ini boncos ya teman-teman, ini boncos. Terus dengan mendatangkan konversi cuma 9, tapi persentase kliknya di sini udah bagus ya. Persentase klik di sini bagus, berarti foto kita menarik, konten kita menarik. Oke, di mana produk yang sama? Produk yang sama ini teman-teman. Di sini ya. Dimana dalam 1 bulan cuma 174, di sini 230, di sini 174. Penjualannya 30, persentase kliknya sama ya, hampir sama, lebih bagus ini. Oke ya. Dari sini kita bisa membedakan kata kunci itu sangat penting ya. Di sini penjualannya hampir 3 juta, tapi di sini cuma 700.000. Jadi buat teman-teman, kita harus mengulik kata kunci yang lagi tren sekarang nih. Jadi meskipun produk kita udah lama,
biasanya kata kunci itu tiap waktu akan di reset, akan ada kata kunci yang akan tren atau yang udah laris ya. Biasanya seperti apa ya, teman-teman bisa cek nanti, volume setnya banyak tapi biaya bitnya sedikit. Itu biasanya ada kata kunci yang lagi tren, yang lagi banyak dicari. Jadi buat teman-teman, kita harus pantengin atau riset kata kunci yang lain. Jadi kata kunci yang lama kita diemin dulu dan cari kata kunci yang lagi tren, yang lagi banyak dicari. Oke, jadi untuk tahun ini Januari ya, teman-teman perhatikan, iklan jangan digas dulu. Oke. Terus cari kata kunci yang lain ya. Kalau mau teman-teman mau hasil penjualannya berbeda. Oke. Terus faktor apa lagi yang bisa menyebabkan penjualan kita lagi turun? Biasanya sekarang kan TikTok Shop lagi hidup lagi ya teman-teman. Di bulan 12 kemarin TikTok Shop lagi hidup. Mungkin ya, ini cuma persepsi saya, mungkin pembeli beralih ke TikTok Shop karena biasanya di TikTok Shop itu promo-promonya itu banyak dan juga gede ketimbang Shopee. Jadi wajar ya kalau iklan kita atau penjualan kita lagi turun. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat ya, jangan patah semangat. Kita tetap openi toko kita yang ada di Shopee. Kalau kita mau pindah jalur ke TikTok, kita tetap urus semuanya. Jadi misalkan kita buat di Shopee, kita urus, kita tetap openi, telateni ya. Terus kita buat lagi di TikTok Shop. Oke. Mungkin itu saja ya buat teman-teman video kali ini. Semoga nanti orderan di bulan 2 atau menjelang lebaran nanti makin baik, makin banyak ya. Kalau ada pertanyaan langsung komen ya, nanti saya akan bahas tentang iklan lagi, strategi iklan lagi tentang di Shopee. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan langsung komen atau mau bedah toko bisa masuk ke grup WA. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.